تتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Apa itu? Hendak ya Hanif membaca Al-Fatihah. Baik. Al-Fatihah itu ayatnya ada berapa, Umar? 6, ada 7 ayat dan itu ijma'. Baik. Sab'ul Mathani. Ayatnya 7 dan terulang-ulang dalam lisan, karena diharuskan untuk dibaca di dalam setiap rakaat di dalam salat. Kemudian terjadi khilaf dalam penentuan 7 ayat tersebut. Apakah bismillah masuk dalam hitungan atau tidak? Hal itu telah kita lewati. Kemudian terkait Al-Fatihah, ini dituntut untuk dibaca oleh setiap orang yang salat, baik dia sebagai imam maupun makmum, maupun salat sendirian, baik itu pada salat jahriyah maupun sirriyah. Nah, ini kesimpulan kita pada pembahasan yang lalu. Nah, dari kondisi tadi mana yang dikhilafkan tentang wajib tidaknya membaca Al-Fatihah? Ada kondisi apa yang terjadi khilaf? Indak ya, syukran. Nah, pada keadaan di mana imam membaca bacaan pada salat jahar, pada salat jahriyah, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Dan yang rajih, walaupun itu pada salat jahriyah, tetap diharuskan membaca Al-Fatihah. Dalil apa? Ismail. Sifat. Nah, atau jika kalian
Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah tetap harus dibaca walaupun di belakang imam yang membaca secara jahar. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan. Permasalahan kita yaitu tentang bersama imam tapi tidak bisa membaca Al-Fatihah. Apakah dikategorikan telah mendapati rakaat tersebut? Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Yang pertama, akhwan, annaha tuhsabu lahu raka'ah. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya dia dihitung mendapatkan satu raka'ah. Pendapat ini dinisbahkan kepada oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab sebagai qaulu jumhuril ulama. Pendapat jumhur. Bahkan karena saking banyaknya pendapat pertama ini apa tadi? Itu dihitung mendapatkan satu rakaat. Siapa yang menisbahkan kepada jumhur? Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Bahkan Ishaq Ibnu Rahawayh dan yang lainnya menisbahkan atau menghikayatkan ijma'. Taib. Walaupun hikayat tersebut tentunya tidak benar karena adanya khilaf yang kuat dalam masalah ini. Dikatakan oleh Imam Ahmad dalam riwayat Abu Talib annahu lam yukhalif fi dzalika ahadun min ahli al-Islam, bahwasanya tidak menyelisihi yang demikian itu seorang pun dari kalangan ahlul Islam. Yang bersamaan dengan kuatnya ittila Imam Ahmad dan waraknya beliau. Nah, dan kita bisa mengambil faedah di situ yaitu tentang kuatnya dalam artian dari sisi banyaknya para a'imah yang berpendapat dengan pendapat ini. Nah, jumhurul ulama bahkan sampai dinukilkan ijma'. Dalil mereka untuk pendapat tersebut yaitu hadis Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'un faraka'a qabla an yasila ila as-saf. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu hirsan wa la ta'ud.
Abi Bakrah sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sedang rukuk. Maka beliau pun rukuk sebelum mencapai shaf. Kemudian disebutkanlah hal tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu dan jangan engkau ulangi. Nah, kalimat ini akhwan, zadakallahu hirsan wala ta'ud, dikatakan oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, lam yakun hirsu Abi Bakrah radhiyallahu anhu ala ruku' duna shaf illa li idrakir rak'ah. Tidaklah ada semangat Abu Bakrah untuk rukuk, nah, walaupun belum sampai ke shaf, kecuali untuk bisa mendapatkan satu rakaat bersama dengan imam. Jadi kasusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat sudah posisi rukuk. Abu Bakrah datang mendapati posisi itu. Maka beliau sebelum masuk ke shaf sudah rukuk dulu agar mendapati tumakninah. Nah, jadi belum masuk shaf. Mungkin kalau kita lah gambarannya masih di sini belum masuk ke shaf dia, tapi sudah dekat, dia rukuk dulu. Takbir Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar rukuk. Nah, rukuk tumakninah baru apa? Setelah mendapati tumakninah baru dia berjalan ke shaf dalam keadaan rukuk. Taib. Nah, upaya Abu Hurairah seperti ini untuk bisa mendapati rukuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum sampai di shaf. Ini tidaklah dilakukan kecuali apa? Li idraki rak'ah, kecuali untuk mendapatkan rakaat. Ini pendalilan pertama. Pendalilan kedua, tsumma lam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperhatikan pendalilan ini, nanti kalau ditanya tidak bisa. Tsumma lam ya'murhu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i rak'ah allati adraka ruku'aha duna qira'atiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Abu Bakrah untuk mengulangi rakaat yang Abu Bakrah mendapati rukuknya tapi tidak mendapatkan apa? Bacaan Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan wala ta'ud, jangan kau ulangi. Tapi Nabi tidak memerintahkan untuk Abu Bakrah mengqadha. Untuk mengqadha rakaat yang tadi apa? Yang tadi beliau langsung rukuk tersebut. Kemudian dalil berikutnya akhwan untuk pendapat pertama ini yaitu telah sabit pendapat tentang apa? Tentang didapatkannya rakaat bagi yang mendapati rukuk bersama imam dari sederetan para sahabat, dan tidak didapati khilaf yang muhaqqaq dari sahabat yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan la tu'addu raka'ah, tidak dikategorikan mendapatkan satu rakaat. Alasannya apa? Li'adami qiraatil Fatihah, karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Padahal setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah. Dan ini pendapat Ali Ibn al-Madini. Demikian pula muridnya Imam Al-Bukhari, juga Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hazm dan Al-Iraqi. Makanya Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan fal ajabu mimman yad'il ijma' wal mukhalifu mithlu haula. Maka sungguh sangat mengherankan
atas orang-orang yang mengklaim adanya ijma' seperti dikutip tadi oleh Ishaq bin Rahawayh. Demikian pula yang lainnya juga Imam Ahmad mengatakan tidak ada mukhalif. Maka dikatakan oleh Imam Syaukani, fal ajab, sungguh sangat mengherankan, mimman yadda'il ijma', atas orang-orang yang mengklaim adanya ijma' padahal yang menyelisihi sederetan ulama seperti itu, yaitu Ali bin al-Madini, ulama ahli ilal, Al-Bukhari, Imam Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Hazm, para imam besar. Taib. Apa dalil mereka kira-kira? Dalilnya jelas keumuman hadis Ubadah bin Samit. Kemudian mereka menjawab hadis Abi Bakrah yang menjadi dalil pokok untuk jumhur. Naam. Bi annahu laisa fihi ma yadullu 'ala al-idrak. Li'annahu kama lam ya'murhu bil 'iadah lam yunqal ilaina annahu i'tadda biha. Naam. Bahwasanya tidak ada di dalam hadis tersebut yang menunjukkan bahwasanya dihukumi Abu Bakrah itu mendapati rakaat. Dikarenakan sebagaimana Nabi tidak memerintahkan dia untuk mengulangi. Juga tidak dinukilkan kepada kita bahwasanya beliau membiasakan hal tersebut. Membiasakan dalam artian biasa mendapati rukuk. Wa du'a'u lahu bil hirsi la yastalzimul i'tidad biha. Li'anna al-kauna ma'al imami ma'murun bihi sawa'un kana syai'ul ladzi yudrikuhul mu'taddan bihi am la. Adapun doa Nabi zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu, itu tidak melazimkan bahwasanya rakaatnya dianggap. Kenapa? Karena kondisinya bersama imam itu memang diperintahkan. Baik yang yang tadi dia posisi segera masuk bersama imam itu kan memang diperintahkan untuk seorang masuk masjid ya segera masuk bersama imam. Baik dikategorikan dia mendapati satu rakaat atau tidak dikategorikan mendapati satu rakaat. Tidak boleh kemudian dia sudah masuk masjid kemudian nyantai-nyantai, duduk-duduk dululah, percuma juga aku tidak dapat satu rakaat. Tidak boleh. Kenapa? Karena fama adraktum fasallu. Masuk ke masjid dapati kondisi apapun dari imam ya ikut salat. Dan ini dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab, ikhwan, hadza zahirul butlan. Ini batilnya sangat jelas dalam artian lemahnya. Fa inna hirsa Abi Bakrah ala ruku' duna shaf wa kadzalika kullu man amara bir ruku'i duna shaf min as-sahabati wa man ba'dahum innama kana li idrakir rak'ah. Sebab semangat Abu Bakrah seperti itu sampai rukuk sebelum shaf, demikian pula setiap sahabat yang memerintahkan untuk rukuk sebelum mencapai shaf. Baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in setelah para sahabat, innama kana liidraki rakaah, hanyalah untuk bisa mendapati rakaat. Baik. Seandainya ruku sebelum masuk ke shaf untuk bisa cepat-cepat mengikuti imam tidak dikategorikan mendapati rakaah, ikhwan, maka tidak ada bedanya dengan rukuk sebelum shaf, demikian pula sujud sebelum shaf. Padahal kita tidak mendapati kalau rukuk sebelum shaf datang athar cukup banyak, ikhwan, dari para sahabat.
Nah, tapi tidak ada kemudian i'tidal sebelum shaf. Yang penting ketemu ini i'tidal dulu untuk i'tidal bersama Nabi baru nanti jalan. Atau sujud dulu, misalnya sujud dulu, ketemu imam sujud langsung sujud baru nanti setelah berdiri jalan masuk ke shaf. Tidak ada. Nah, taib. Wa hadza amrun yafhamuhu kullu wahidin min hadhihi al-ahadits wal athar al-waridah fi ruku'i khalfas shaf. Nah, dan ini perkara yang dipahami oleh setiap orang dari hadis-hadis dan athar yang datang ikhwan tentang masalah rukuk sebelum shaf. Kalau masalah rukuk sebelum shaf memang atharnya cukup banyak. Nah, kenapa kok mereka katakan rukuk sebelum shaf itu sesuatu yang masyru' untuk mendapati rakaat bersama imam? Nah, taib. Dan yang rajih wallahu taala alam apa yang dipilih oleh jumhur. Karena memang hadits Abi Bakrah ikhwan sangat jelas maknanya. Nah, juga didukung oleh beberapa athar seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Zaid Ibnu Thabit radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis-hadis tersebut disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Sehingga yang rajih dikategorikan mendapati rakaat. Dan ini pendapat para imam mu'asirin seperti Syekh Albani, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Baz. Lalu apa makna wala ta'ud, jangan engkau ulangi? Wala ta'ud yang diperingatkan oleh Nabi di sini yaitu jangan engkau ulangi ketergesa-gesaan. Ya, ketergesa-gesaan yang tidak boleh diulangi. Tapi hendaknya lebih menambah sakinah dan waqar. Sebagaimana ditunjukkan pada hadis yang lain. Adapun athar ikhwan yang diisyaratkan tadi tentang tentang rukuk sebelum shaf, selain yang dilakukan oleh Abu Bakrah, juga datang athar ikhwan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma annahu qala 'ala al-mimbar idza dakhala ahadukumul masjid wan nasu ruku' falyarka' hina yadkhul. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid dalam keadaan manusia sedang rukuk, falyarka' hina yadkhul, maka rukuklah ketika masuk. Tsumma liyadubba raki'an, kemudian berjalanlah dalam keadaan rukuk hatta yadkhula shaf, sampai masuk ke dalam shaf. Fa inna dzalika sunnah, sebab sesungguhnya demikian itu adalah sunnah. Taib. Ini perkataan siapa? Abdullah ibn Zubair. Dan asar tersebut ikhwan, yang beliau tegaskan itu adalah sunnah, dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, demikian pula Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Atha bin Abi Rabah yang meriwayatkan dari Abdullah bin Zubair mengatakan, waqad ra'aituhu huwa yaf'alu dzalik, dan sungguh aku melihatnya beliau melakukan yang demikian itu. Ini fatwa, berarti fatwa di tengah-tengah umat, dalam artian beliau di atas mimbar memfatwakan demikian dan tidak ada yang menyelisihi. Kemudian asar yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan oleh Zaid bin Wahab, qala kharajtu ma'a Abdullah bin Mas'ud min darihi ila al-masjid. Aku keluar bersama Abdullah bin Mas'ud dari rumahnya menuju ke masjid. Falamma tawassatna al-masjida raka'a al-imam. Ini kisahnya lebih
lebih detail. Tatkala kami berada di pertengahan masjid, naam, imam apa? Imam rukuk. Jadi sudah masuk, naam, di pertengahan, sudah masuk masjid, imam rukuk. Raka'al imam, fakabbaru Abdullah wa raka'. Maka Abdullah bin Mas'ud kemudian langsung bertakbir, Allahu Akbar, kemudian rukuk. Wa raka'tu ma'ah, dan aku pun rukuk bersama beliau. Nah, setelah rukuk mencapai apa? Kondisi apa? Tumakninah. Umar, taib. Aku pun rukuk bersama beliau, thumma masyaina raki'in hatta intahaina ila shaf. Kemudian kami pun berjalan dalam keadaan rukuk. Ya, duk. Nah, jalannya apa? Posisi rukuk. Nah, taib. Sampai masuk ke shaf. Hina rafa'al qaumu ru'usahum, ketika kaum mengangkat kepala mereka. Tapi dia sudah apa? Sudah mendapati rukuk dalam keadaan tumakninah dulu. Ya, tumakninah dulu. Tidak kemudian sekali kemudian rukuk langsung jalan, tidak. Waraka, menunjukkan waraka. Setelah rukuk, ya, tumakninah. Karena ini kadar yang dituntut. Kalau tidak ada tumakninah, ya tidak sah. Dalam artian semuanya gerakan jalan tidak ada tumakninahnya, tidak sah. Nah, rukuk baru kemudian setelah mendapati rukuk baru jalan dalam posisi rukuk. Nah, kalau rukuk sudah tumakninah, kemudian apa? Imam takbir, malah ini enak. Dia kemudian apa? Takbir, jalannya dalam posisi apa? Sudah berdiri. Taib. Falamma qadha al-imamu shalah qumtu wa ana ara anni lam udrik. Nah, ini lebih jelas. Maka tatkala imam telah selesai salat, ya, telah selesai salat, maka aku berdiri. Aku berdiri dalam keadaan aku berpandangan bahwasanya aku tidak mendapati rakaat, aku masih kurang 1 rakaat. Ini siapa? Zaid ibnu Wahab, tabi'in. Fa akhadha Abdullah biyadi wa ajlasani. Gurunya Abdullah bin Mas'ud menarik tangannya untuk apa? Duduk, tidak usah nambah. Nah, maksudnya. Tsumma qala innaka qad adrakta. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya engkau telah mendapati 1 rakaat tadi. Ya, engkau telah mendapati rakaat tadi, jadi tidak ketinggalan 1 rakaat. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Abdur Razzaq, dan disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. Ini asal termasuk penguat yang sangat penting, ikhwan, terkait masalah apa? Masalah mendapatkan rakaat atau tidak. Kenapa jelas? Karena fatwa jelas sekali kisahnya, ya kan? Kisahnya sangat jelas. Kemudian juga ketika ada yang mau naik, disuruh duduk oleh Ibnu Mas'ud, menunjukkan bahwasanya dia sudah mendapati rakaat tersebut dan tidak perlu menambah rakaat lagi. Ini athar Ibnu Mas'ud. Kemudian athar yang ketiga dari Zaid bin Thabit. Annahu kana yarka'u ala atabatil masjid wa wajhu ilal qiblah. Bahwasanya beliau rukuk di pintu masjid. Nah, alhamdulillah. Ya, dan wajahnya menghadap kiblah tentunya. Kalau kita kan tidak bisa, kalau misalnya ke sana menghadap ke sana. Mungkin kalau dari sana, dari pintu masuk yang apa? Menghadap ke kiblah. Masuk dari pintu masjid, wajahnya menghadap kiblah. Tsumma yamshi mu'taridan ala shikkihil ayman. Tsumma ya'taddu biha in wasala ila as-saffi aw lam yasil. Nah,
Kemudian beliau apa? Beliau mengkategorikan telah mendapati rukuk tadi jika telah sampai ke shaf atau belum sampai. Maksudnya apa? Mendapati imam rukuk, langsung rukuk pada posisi itu, yang penting sudah sampai ke dalam masjid dan mengkira-kirakan dekat. Kemudian dia rukuk bersama imam untuk mendapatkan tumak ninah rukuk ini yang penting, karena seringnya sebagian anak-anak ini mereka ngejar itu, tapi apa? Sebenarnya baru ini imam aja sudah suara baru hening aja dia sudah sami Allahu liman hamidah. Ternyata kok tidak ada yang menambah. Padahal tadi banyak suara, misalnya banyak suara. Ini mereka belum mendapati tumakninah bersama imam yang sudah sami Allahu liman hamidah. Ini tidak masuk, tidak mendapatkan rukuk. Karena nanti akan kita bahas bagaimana dikatakan mendapatkan rukuk. Ini penting, harus diingat. Cuma sekarang asar ini menunjukkan apa? Zaid bin Thabit rukuk. Kemudian setelah rukuk tumakninah dia jalan dalam posisi rukuk. Baik sampai ke shaf masih mendapati rukuk itu, ataukah sampai ke shaf sudah sami Allahu liman hamidah. Paham? Tetap dia menghukumi bahwasanya telah mendapati rakaat. Asarnya jayyid, disebutkan oleh Syalbani dalam Irwa, dikeluarkan oleh At-Tahawi dalam Syarah Ma'anil Athar. Kemudian asar yang keempat dari Utsman bin al-Aswad. Qala dakhaltu ana wa Amr bin Tamim al-masjid faraka'a al-imam faraka'tu ana wa huwa. Famashayna raqi'aini hatta dakhalna as-saff falamma qadayna as-salah qala li Amr alladhi sana'ta anifan mimman sami'tahu qultu min Mujahid. Qala wa qad ra'aytu Ibn Zubair fa'alah. Ini menunjukkan masyhur di kalangan para a'immah. Utsman bin al-Aswad mengatakan aku masuk masjid dan Amr bin Tamim. Kemudian imam rukuk. Jadi ini harus juga dibayangi. Jadi masuk belum sempat belum sempat masuk shaf, imam rukuk. Masuk masjid dan imam rukuk. Sehingga ada jeda lumayan untuk bergerak. Tapi kalau dari sana mau masuk masjid imam sudah posisi rukuk, kemudian sampai masjid sudah imam siap-siap mau naik kok, kemudian dia mau mengejar rukuk, ya tidak akan dapat. Ya, tidak akan dapat. Jadi dia masuk masjid posisi imam belum rukuk, kemudian belum masuk shaf imam rukuk. Nah ini surah yang harus diperhatikan. Maka aku pun rukuk bersama beliau dan kami berjalan dalam keadaan rukuk sampai masuk ke shaf. Setelah kami menyelesaikan salat, Amr bertanya kepadaku, yang engkau lakukan tadi itu dari siapa engkau mendengarnya? Kebiasaan para salaf. Karena mereka tidak melakukan itu kecuali memiliki landasan. Siapa gurumu? Dari siapa engkau mengambil? Qultu min Mujahid, dari Mujahid. Kemudian Amr menambahkan lagi, qala qad ra'aytu Ibn Zubair fa'alah. Lebih tinggi lagi, aku sungguh telah melihat Ibnu Zubair melakukan demikian. Athar dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sahih, disahihkan Syalbani rahimahullahu taala. Nah, di sini athar-athar ikhwan menunjukkan rukuk sebelum masuk ke dalam shaf. Tapi dengan catatan idza kana qariban minhu, apabila dekat sudah dekat. Masuk surah misalnya kok itu baru masuk ke pintu, ya. Jamaah banyak, kondisi jamaah banyak sehingga dekat dengan pintu untuk sampai di shaf terakhir. Paham? Bukan berarti jamaah cuma di shaf pertama kemudian baru masuk pintu sana belakang, kemudian bisa takbir sini saja. Jalan utuk-utuk nabrak tembok, nabrak pilar, bisa-bisa tidak sampai shaf, sampainya rumah sakit.
Nah, taib. Jadi ini diamalkan kapan? Ketika sudah dekat. Taib. Kenapa? Karena tentunya para sahabat juga para salaf mereka mengilmui bahwasanya gerakan-gerakan tersebut syughul, kesibukan yang lain selain sholat. Makanya nanti dalam pembahasan pembatal sholat akan kita bahas juga gerakan yang banyak yang mengeluarkan dari hay'ah sholat, dikategorikan membatalkan sholat. Maka gerakan tadi dilakukan apa? Ketika sudah dekat dengan shaf tapi belum masuk. Dan gerakannya sedikit yang dimaafkan di dalam sholat. Dan ini adalah mazhab Imam Ahmad, Imam Malik, demikian pula Al-Auza'i, diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Albani dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Taib, menunjukkan yang dilarang oleh Nabi bukan apa? Bukan rukuk sebelum shafnya, ini yang dilarang. Paham? Berkata Nabi, zadakallahu hirsan wala ta'ud, jangan kau ulangi. Jangan kau ulangi itu bukan maksudnya jangan kau ulangi rukuk sebelum masuk ke shaf, karena ini masyhur di kalangan para sahabat, bahkan dikatakan oleh Ibnu Zubair sunnah, karena memang dilakukan oleh para sahabat dan dikenal para tabi'in demikian. Lalu apa yang dilarang? Taib, Syekh Albani rahimahullah taala dalam As-Sahih jelaskan dengan sangat bagus. Bahwasanya wala ta'ud maksudnya yaitu an-nahyu 'anil isra', larangan dari apa? Cepat-cepatnya itu, jangan buru-burunya. Kenapa? Karena bertentangan dengan sakinah dan waqar. Ya, kalaupun mau rukuk sebelum shaf, takbir bagus, Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian Allahu Akbar, takbir untuk rukuk tumakninah, baru apa? Tenang, jalan utuk-utuk. Ya, jalan sambil posisi rukuk ke depan, selangkah dua langkah. Ini taib. Kemudian kapan dikategorikan mendapati rukuk? Taib. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, idza adrakal ma'mumul imama raki'an ajza'athu rak'ah. Apabila makmum mendapati imam dalam kondisi rukuk, jadi dia masih bisa mendapati rukuknya imam dan dia rukuk bersama imam. Taib. Man adraka rak'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Taib. Yang penting tadi mendapati rukuk dan bisa tumakninah dia rukuknya, baru imam setelah itu naik, walaupun si makmum ini belum sempat menyempurnakan bacaan tasbihnya, tapi dia sudah bisa mendapati tumakninah. Taib. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, bahwasanya tidak dikategorikan mendapati rakaat kecuali apabila dia bertakbir dan rukuk, kemudian sampai pada posisi rukuk sebelum imam mengangkat kepalanya. Taib. Jadi yang penting dia mendapati imam posisi rukuk. Jadi dia rukuk pokoknya sebelum imam mengangkat kepala. Paham? Tidak disyaratkan harus membaca zikir dulu. Taib. Bahkan sebagian mengatakan tidak disyaratkan tumakninah, tapi penggambarannya seperti ini kayaknya sulit juga. Penggambaran kalau dia baru datang imam langsung naik, karena kondisi sami Allahu liman hamidah, terkadang apalagi imam-imam yang
mengilmui apa bacaan sami Allahu liman hamidah. Banyak para imam yang naik dulu baru apa sami Allahu liman hamidah, ya tidak? Banyak. Jadi dia sudah bergerak naik baru apa sami Allahu liman hamidah. Sangat banyak sami Allahu liman hamidahnya ketika apa mengangkat tangan. Maka kalau yang dijadikan patokan oleh makmum, aku dapat rakaat karena apa sami Allahu liman hamidahnya, nah dia sudah mendapati rukuk. Tapi ternyata dia rukuk baru dia kepalanya baru masuk ke rukuk, posisi rukuk, imamnya sudah naik. Jadi ini ini rukuk, ini naik. Dikatakan dapat enggak? Seperti ini Akmal? Enggak dapat rukuk. Tapi harus ada posisi ini imam rukuk, kemudian ini rukuk. Jret. Seperti ini. Ya walaupun sebentar, baru kemudian ini naik, ini menyempurnakan bacaan, tidak masalah. Tapi kalau kondisinya seperti ini rukuk, ini imamnya lah taruhnya, imam gini, kemudian dia rukuk, ini naik. Nah ini tidak dikatakan dapat rakaat, Bib. Ya Bib. Ya. Nah, tidak dikatakan mendapati satu rakaat. Jadi patokannya apa untuk dikatakan mendapati satu rakaat? Kalau dia memang betul-betul mendapati apa? Rukuk bersama imam. Baik. Sekarang kalau ragu-ragu, idza syakka hal raka'a qabla raf'i imamihi aw am ba'da. Jika ragu-ragu, aku ini rukuknya dapati imam sebelum mengangkat kepala ataukah imam sudah mengangkat kepala aku baru nyusul rukuk. Jika syak seperti ini ikhwan, tidak yakin, maka apa? Jumhur mengatakan la yu'taddu bitilka rakaah. Tidak dikategorikan mendapati satu rakaat. Kenapa? Li'anna al-asla 'adamul idrak, karena asalnya dia tidak mendapati rukuk bersama imam. Kenapa? Karena untuk dikatakan mendapati rukuk bersama imam harus dengan apa? Dengan yakin. Misalnya dia bisa meyakini itu dia sudah apa? Allahu Akbar. Kemudian ada waktu diam baru apa? Imam sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau dia Allahu Akbar kemudian imam langsung sami Allahu liman hamidah, ini sangat meragukan. Sangat meragukan untuk dikatakan mendapati rukuk. Maka kalau ragu, nah, hukumnya apa? Dihukumi mendapati rukuk enggak ini? Tidak mendapati rukuk. Baik. Nah, juga alasannya wali anna al-hukma bil i'tidadi bir rak'ah bi idraki ruku'i rukhsah fala yusaru ilaihi illa bi yaqin. Nah, ini juga kalimat bagus bahwasanya itu rukhsah, kan? Makanya rukhsah ini diberikan pada kondisi yang memang khusus. Tidak kemudian dikiaskan orang mengutak-atik tentang kondisi orang yang sudah dari depan bersama imam tapi lupa membaca Al-Fatihah. Dia ikut dari depan bersama imam Allahu Akbar, dari depan bersama Al-Fatihah tapi ngeblank, tidak baca Al-Fatihah. Dia berdiri juga dapat rukuk tapi tidak baca Al-Fatihah. Ini dikatakan dapat rakaat enggak, Ismail? Tidak dapat rakaat padahal ikut dari awal. Ternyata si Akmal datang utuk-utuk dari situ, datang imam dapati rukuk langsung. Nah, tapi dia dapat rukuk bersama imam, dikatakan mendapati rakaat itu. Yang satu dari awal apa? Dikatakan tidak mendapatkan rakaat. Bedanya apa? Karena kondisi yang kedua ini yang datang pas imam posisi rukuk, dia memang mendapati rukhsah pada kondisi itu, datang dari khusus. Sebab dia memang tidak mendapati waktu berdiri bersama imam. Sedangkan yang tadi ini sudah diberi waktu, sudah mendapati waktu bersama imam berdiri, ternyata dia sia-siakan tidak membaca Al-Fatihah. Paham? Jadi dan di sini juga kita berhentinya pada dalil. Berhentinya pada dalil karena apa? Memang mengenai masalah kasus seorang yang masuk ke masjid, masuk ke dalam sholat jamaah, mendapati imamnya pada posisi rukuk, kemudian dia bisa rukuk bersama imam, dikategorikan mendapati satu rakaat.
karena itu adalah apa? Rukhsah bagi kasus tersebut. Nah, karena ini rukhsah ikhwan, fala yusaru ilaihi illa biyaqin. Maka tidak boleh ditetapkan itu dapat rukuk atau tidak kecuali dengan tidak dikatakan mendapati rukuknya imam kecuali harus yakin memang dapat rukuknya imam. Paham? Harus yakin. Kalau ragu-ragu aku ini tadi dapat rukuk enggak sih ya? Karena apa? Dia baru Allahu Akbar rukuk sebentar, imam sudah sami Allahu liman hamidah. Jangan-jangan imam mengucapkan sami Allah tadi, sudah posisi berdiri, sehingga apa? Aku baru rukuk, imam sudah bergerak. Maka kalau ragu-ragu seperti ini, dihukumi apa? Tidak mendapati rukuk. Ini pendapat jumhurul ulama. Tayyib, dan ini apa? Yang rajih ikhwan, dan lebih hati-hati. Karena jangan korbankan ikhwan keabsahan salat kita dengan apa? Sudah, yang penting dapat gitu. Tapi harus dibangun di atas yakin dapat rukuk atau enggak. Kalau memang yakin dapat rukuknya imam, maka berarti dapat rakaat tersebut. Tayyib. Sekalian kita lengkapkan karena masalahnya jadi satu. Jika imam telah rukuk dan makmum telah membaca sebagian dari Al-Fatihah. Taib. Membaca sebagian dari Al-Fatihah, terus bagaimana? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, in kana lam yabqa alaihi illa ayatun aw nahwaha bihaitsu yumkinuhu an yukmilaha wa yalhaqul imam fi ruku' fa hadza hasan. Jika tidak tersisa dari Al-Fatihah kecuali satu ayat atau semisalnya yang mungkin baginya untuk menyempurnakan dan menyusul imam pada posisi rukuk, maka ini bagus, sempurnakan saja. Misalnya baru apa? Ihdinas shiratal mustaqim, ini kan tinggal cepat saja, kemudian nyusul rukuk bersama imam masih dapat. Wa in kana baqiya alaihi katsir, jika yang tersisa banyak, bihaitsu idza qara'a lam yudrikul imam fi ruku' fa innahu yarka'u ma'al imam. Jika tersisa banyak, di mana kalau dia mau menyelesaikan, dia tidak akan mendapati imam pada posisi ruku', maka dia ruku' bersama imam, wa illam yukmilil Fatihah, walaupun belum menyempurnakan Fatihah. Maka dia langsung nyusul rukuk bersama imam ikhwan. Al-Fatihahnya baru mulai misalnya, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ini masih banyak. Taib. Maka kalau tersisa banyak, kalau dia mau menyempurnakan karena tahu imamnya ini misalnya apa? Rukuknya cepat. Tapi kalau tahu imamnya rukuknya biasanya panjang, dia mampu menyempurnakan Al-Fatihah, maka sempurnakan baru nyusul. Tapi kalau kira-kira tidak mampu nyusul rukuk, maka dia tidak perlu menyelesaikan Al-Fatihahnya. Taib. Fa innahu yarka'u ma'al imam walau fatahu ba'dul Fatihah li'annahu kana masbuqan. Walaupun terluput darinya sebagian Al-Fatihah karena dia itu masbuq. Taib. Terus bagaimana hukumnya? Fasaqata anhu ma lam yatamakkanu min idrakihi qabla ruku'il imam. Maka gugur darinya apa yang tidak memungkinkan untuk dia baca. Taib. Ma lam yatamakkan min idrakihi qabla ruku'il imam. Maka gugur darinya kewajiban tadi ikhwan untuk menyempurnakan. Selama apa? Tidak mungkin untuk bisa menyusul sebelum apa? Rukuknya imam. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin berpendapat ikhwan, kalau memang dia waktunya memang apa? Memang tidak cukup untuk baca Al-Fatihah. Paham? Walaupun mendapati berdiri, misalnya dia baru datang memang posisi berdiri ikhwan. Allahu Akbar. Dia baru mulai Al-Fatihah, ternyata sudah rukuk. Kalau dia mampu menyempurnakan, maka sempurnakan, tidak ada masalah kalau ini. Tapi kalau waktunya tidak cukup untuk menyempurnakan, maka berarti memang dia masuk kategori yang
rukhsah. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Masuk kategori yang mendapati rukhsah karena memang dia tidak mendapati waktu untuk apa? Membaca Al-Fatihah. Nah, sehingga apa? Makna dari kalimat Syekh Ibnu Utsaimin dalam fatwa beliau ini di jilid yang kelima halaman 106 dan 109. Maksudnya bahwasanya dihitung dia mendapati 1 rakaat seperti pada pembahasan sebelumnya. Nah, dengan apa? Dengan sisi kesamaan, sama-sama tidak mendapati waktu untuk bisa membaca Al-Fatihah. Paham? Berbeda dengan kasus orang yang mendapati waktu untuk membaca Al-Fatihah tapi dia tidak menggunakannya karena lalai, karena ghaflah. Paham? Kalau yang tadi mendapati berdiri bersama imam kok dia tidak baca Al-Fatihah, maka dia wajib untuk mengganti karena dia apa? Dihukumi seperti orang yang lupa rukun. Orang lupa rukun, berarti apa? Harus mengganti rukun tersebut. Lupa membaca Al-Fatihah padahal ada waktunya, berarti dia harus apa? Mengganti rukun itu sehingga menambah 1 rakaat. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Tapi kalau dia tidak bisa menyempurnakan Al-Fatihah karena memang tidak ada waktu, sebab imam terburu rukuk, kemudian khawatir kalau dia sempurnakan imam juga apa? Naik sebelum dia menyempurnakan Al-Fatihahnya, maka dia termasuk yang juga mendapatkan rukhsah. Wallahu ta'ala alam. Ini fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Naktahi bihada, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka